Malam hari di kota New York, wanita muda ini dengan santai mengenakan celana dalamnya sebelum merapikan riasannya. Setelah itu, dia pergi menemui teman kencannya dan membersihkan noda darah di mulutnya. Ternyata, dia telah menggorok lehernya. Dia dengan hati-hati membersihkan sidik jarinya di tangan dan tubuh pria itu sebelum meninggalkan jasadnya di kamar hotel. Namanya Hazel. 20 tahun kemudian, Hazel sekarang mengelola sebuah restoran dan menghabiskan hari-harinya melayani pelanggan yang membosankan yang tidak menyadari masa lalunya yang kelam. What's in that tuna melt besides tuna? Cheese. Setiap kali polisi membeli sesuatu dari restorannya, dia diam-diam melambaikan tagihannya. Putri remajanya Joy memperhatikan hal ini dan menegurnya. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia perlu menjaga hubungan baik dengan polisi sehingga mereka akan merespons dengan cepat jika dia mengalami keadaan darurat. Can't afford to keep comping the cops. Saat mereka berdiskusi, dia melihat pacar putrinya duduk di salah satu kursi di restoran. Jadi, dia mengungkapkan ketidaksukaannya padanya. Melihat kebencian ibunya terhadap anak laki-laki itu, Joy memutuskan untuk mengajukan permintaan yang berani. Dia memohon kepada ibunya untuk menyerahkan tabungan kuliahnya sehingga dia dapat pergi keluar dari Vegas dan memulai hidup baru dengan pacarnya. Mendengar hal ini, Hazel mengkritik putrinya karena memiliki ide seperti itu dan menolak untuk mencairkan dana kuliah karena katanya dia menyarankan putrinya untuk putus dengannya dengan mengatakan bahwa dia berpengaruh buruk, tetapi Joy bersikeras bahwa pacarnya adalah orang baik. Mereka mulai berdebat, jadi Joy menjadi muak dan mengumumkan bahwa dia akan pindah dengan pacarnya tanpa biaya kuliah. My girls too, at that age. Always in a mood. Pada hari yang sama, Joy melayani seorang pelanggan yang mengaku tidak punya uang. Setelah memesan dan makan, saat Joy berteriak padanya bahwa dia penipu, Hazel masuk untuk berbicara dengan pelanggan itu. Pria itu mengaku dirinya tunawisma dan tidak mampu membayar makanan. Jadi, Hazel menawarinya pekerjaan mencuci piring dan kamar untuk menginap. Setelah memeriksa ruangan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Elliot. Sementara itu, pacar Joy terus mengganggunya demi uang relokasi. Jadi, dia menyuruhnya mencari uang di tempat lain, tetapi dia menolak dan bersikeras agar mereka menggunakan tabungan kuliahnya. Keesokan harinya, saat Hazel melayani pelanggannya yang biasa mengobrol, dia melihat putrinya pulang ke rumah dengan kacamata hitam. Tanpa ragu, dia meninggalkan pelanggan itu dan pergi menanyakan putrinya tentang kacamata hitam itu. Namun, dia menyadari upaya gadis itu untuk menyembunyikan wajahnya. Jadi dia dengan paksa merobek kaca dan terkejut melihat putrinya dengan mata terluka. Don't hurt him. His family's dangerous. Joy mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan yang dibuat oleh sang pacar, tetapi Hazel keluar dengan marah. Di rumah, dia berganti pakaian menjadi cantik dan mengeluarkan pistol dari bawah tempat tidurnya sebelum bergegas pergi menemui pacar putrinya. Sang pacar yang tidak menyadari bahaya yang mengancam dengan gembira mengobrol dengan seorang teman di toko reparasi. Saat Hazel datang dengan marah dan meminta obrolan pribadi, dia menolak dan bahkan mengolok-oloknya dengan teman mekaniknya. Mendengar kata-kata merendahkannya, Hazel tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke wajahnya dan diikuti dengan tendangan yang menjatuhkannya ke tanah. Teman mekaniknya mencoba campur tangan, tetapi dia menyemprotnya dengan merica, menyebabkan dia terpaku di tanah. Sang pacar mulai berdarah di wajahnya akibat pukulan itu, jadi dia mengeluarkan pistol dan memerintahkannya untuk mengikutinya keluar. Ketika dia menolak, dia menembakkan peluru ke dekat telinganya dan memberi perintah lain. Jadi, dia dengan takut mengikutinya sambil mengeluh tentang hidungnya yang patah. Di tempat parkir mobil, dia mengambil teleponnya dan membuangnya. Kemudian, dia memerintahkannya untuk duduk di bilik agar bisa mengikatnya dengan selotip.
Setelah itu, dia berkendara beberapa mil ke padang pasir Vegas sebelum berhenti untuk menariknya keluar dari bilik. Mereka berjalan menuju sebuah makam dan tiba-tiba dia mendorongnya masuk. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia telah menggali makam itu pada hari pertama mereka bertemu karena dia tahu suatu hari dia akan menyiksa putrinya. Setelah mengatakan hal itu, dia menembaknya dan pergi tanpa menutupi kuburan itu. Keesokan harinya, Joy mencoba menghubungi pacarnya tetapi tidak ada tanggapan. Jadi, dia mengkonfrontasi ibunya tentang pacarnya yang hilang. Sang ibu berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya berdebat dengan anaknya sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan kota itu sendirian. Joy tidak mempercayainya dan mengungkapkan bahwa keluarga pacarnya adalah penjahat kejam. They're criminals. Like violent criminals. Jadi, mereka akan datang untuk membalas dendam jika terjadi sesuatu pada anak itu. Namun sang ibu tidak takut dengan masa depan. Setelah gadis itu pergi dengan marah, Elliot datang untuk menghibur Hazel. Tetapi mereka segera melihat seorang pria mencurigakan mengambil foto Elliot. Dia hendak menghadapi lelaki itu, tetapi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia memergoki Elliot sedang mengamuk di dapur. Ketika dia melihat dia memperhatikannya, dia langsung berpura-pura bersikap normal. Malam itu, Elliot terbangun dari mimpi buruk dan mencoba menyelinap keluar rumah, tetapi dia bertemu Hazel. Dia bertanya kepadanya tentang pelanggan misterius yang mengambil fotonya, tetapi dia mengaku tidak tahu apa-apa. Ketika dia bertanya tentang masa lalu dan rahasianya, dia setuju untuk menceritakannya dengan syarat dia harus menceritakan masa lalunya. Dia menolak, jadi mereka berpisah untuk malam itu. Setelah dia pergi, dia melihat pria misterius berkemah di luar untuk mengambil foto Elliot. Ketika pria itu pergi, dia menguntit dan mengikutinya ke sebuah motel. Jadi, dia menyelinap ke kamarnya dan memukulnya hingga pingsan. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, tetapi melihat Hazel mengarahkan pistol ke arahnya. Saat dia bertanya tentang foto-foto itu, dia mengungkapkan bahwa dia adalah jurnalis lepas yang membuat laporan tentang Elliot. Dia juga mengaku bahwa Elliot telah membunuh seseorang dan sedang melarikan diri. Dia menyuruhnya memeriksa komputernya untuk mencari bukti. Di sana dia menemukan laporan berita tentang Elliot. Ternyata Elliot adalah seorang ahli bedah jantung terkenal yang membunuh pacarnya dalam kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan telah dibebaskan. Setelah mendengar ini, Hazel mengambil komputer pria itu dan pergi. Catch you in my diner again, I'll use your nuts for chili. Kehidupan kembali normal bagi Hazel dan dia melanjutkan rutinitasnya melayani pelanggan seperti biasa. Pada hari ini, dia melihat putrinya menangis karena kehilangan pacarnya dan berusaha menghiburnya, tetapi gadis itu meninggalkannya. Saat dia mengejar putrinya, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang teman lama di luar restoran. Pria itu, Phil, mengumumkan bahwa bos mereka telah dibebaskan dari penjara. Okay, when? Tomorrow night. Ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerti motifnya muncul. Dia memerintahkannya untuk muncul di suatu lokasi pada hari berikutnya dan dia setuju. Namun saat dia kembali ke restoran, dia mengomentari putrinya dan memujinya karena telah membesarkan gadis itu. Namun kata-katanya memicu kemarahan dalam dirinya. Keesokan harinya saat sarapan bersama Elliot, dia bercerita tentang pertemuannya dengan jurnalis itu dan menunjukkan beberapa berkas tentang pria itu. Jadi, dia mengaku telah melakukan operasi pada ayah jurnalis tersebut. Namun, operasinya tidak berhasil, jadi reporter itu memutuskan untuk membalas dendam dengan menulis artikel tentang insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang menewaskan pacarnya. Setelah mendengar ceritanya, Hazel meminta bantuannya. Dia memohon padanya untuk menjaga putrinya saat dia bepergian keluar kota pada suatu malam. For fun times. No.
Dia setuju dengan ini, jadi malam itu dia menghormati janjinya dan bertemu Phil lagi. Phil memperkenalkannya kepada bosnya yang senang bertemu kembali dengannya setelah 20 tahun. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan gadis tunawisma itu saat dia berusia 15 tahun. Jadi, dia membawanya pulang dan melatihnya untuk menjadi pembunuh bayaran ulung. Setelah menceritakan kisah ini, dia mengungkapkan bahwa dia ingin dia kembali bertugas. Dia menawarkan pembayaran di muka yang besar jika dia membunuh klien bernama Perry, tetapi dia menolak tawaran tersebut dan bersikeras tidak kembali ke kehidupan I lamanya. know you big time, but I can't do it. Mendengar hal ini, dia mulai berbicara tentang putrinya dan juga menyebutkan bahwa dia tahu tentang pacar putrinya yang hilang. Dia segera memahami ancaman tersembunyi darinya dan memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Malam itu, dia pergi ke kasino untuk diam-diam menguntit targetnya, Perry. Kemudian, dia pulang ke rumah untuk minum bersama Elliot. Sambil minum, dia bercerita sedikit tentang masa lalunya saat menjadi pecandu, tetapi diselamatkan oleh seorang pria yang melatih dan menjebaknya sepanjang hidupnya. Setelah minum, dia mengajak Elliot tidur dengannya, lalu mereka bermesraan di meja. I knew you were in here. Keesokan harinya dia bertemu dengannya lagi dan menceritakan rencananya untuk pergi malam itu, memintanya untuk menjaga putrinya dan dia setuju. Jadi, malam itu dia berpakaian menggoda untuk pergi ke kasino. Lalu dia berpura-pura bertemu dengan Perry yang terkejut melihatnya. Dia mengundangnya ke kamar pribadinya dan mereka mulai mengenang masa lalu. Saat dia menghabiskan minumannya, dia menawarkan diri untuk menuangkan secangkir lagi sementara dia berbicara tentang bisnisnya. Melihat dia teralihkan, dia segera menyelipkan obat ke dalam cangkirnya dan menawarkannya kembali kepadanya. Tanpa menyadari niatnya, dia mengambil minuman itu. Namun alih-alih meminumnya, dia malah mulai mempertanyakan mengapa dia tiba-tiba meninggalkannya setelah mereka tidur bersama 20 tahun lalu. Dia mengaku mencintainya dan ingin melanjutkan hubungan mereka. Mendengar ini, dia menjadi gelisah. Jadi, saat dia hendak menyesap minuman itu, dia tiba-tiba merampasnya dan menciumnya. Saat dia memperdalam ciumannya, seseorang mengetuk pintu untuk menyampaikan informasi. Saat dia melayani orang tersebut, dia menyimpan minumannya untuk mencegahnya mengambilnya. Saat dia kembali, mereka berciuman sebelum berencana untuk bertemu lagi. Jadi, Hazel kembali ke kehidupan sehari-harinya di restoran dengan Elliot yang masih bekerja sebagai pencuci piring. Namun tanpa sepengetahuannya, Elliot sebenarnya adalah agen rahasia yang bekerja untuk bosnya. Atasannya memerintahkan dia untuk mengawasi dan melaporkan semua kegiatannya. Jadi, dia setuju sebelum pergi. My reason. You understand? I understand. Kembali di restoran, salah satu polisi mengeluh kepada Hazel tentang meningkatnya jumlah gadis remaja yang hilang di daerah tersebut. Jadi, dia bertanya pada Koki untuk mendapatkan informasi dan Koki itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mendengar hal ini, polisi menyuruhnya melaporkan informasi apapun yang didapatnya tentang gadis-gadis yang hilang. Sementara itu, Phil muncul di restoran untuk mengingatkan Hazel bahwa Perry akan meninggalkan kota, jadi dia harus segera menyingkirkannya. Melihat keraguannya, dia mengingatkannya untuk menyelesaikan pekerjaan itu atau berisiko kehilangan putrinya. Hazel pergi dengan marah, jadi Elliot pergi untuk menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi lagi dan memohon padanya untuk menjaga putrinya. Saat melihatnya sedang sedih, dia menghiburnya dengan pelukan, tetapi dia malah menjauh. Setelah dia pergi, dia langsung mengirim pesan teks kepada bosnya dan memberitahu bahwa Hazel berencana melaksanakan tugas itu pada malam hari. Malam itu, Hazel menyelinap ke kamar putrinya untuk memeriksanya. Kemudian, dia pergi menemui Elliot untuk memberitahunya tentang rencananya untuk pergi bekerja. Dia mencoba menghentikannya pergi, tetapi dia tetap bersikeras melakukan apa yang harus dia lakukan. Begitu dia pergi, dia menelpon bosnya untuk memberi kabar. Sementara itu, Hazel tiba di hotel untuk menemui Perry. Dia mengisi senjatanya dan memasuki lift untuk menemuinya.
Saat Perry menunggunya di kamar hotel, seseorang mengantarkan paket berisi foto Joy kepadanya. Melihat hal itu, ia pun menyadari bahwa Hazel punya anak dengannya yang kini berusia 20 tahun. Saat dia duduk untuk memahami hal ini, istrinya tiba-tiba menyerbu ke kamar hotel untuk menemuinya. Jadi, dia berbohong dengan mengatakan dia tidak selingkuh dan dia telah menyiapkan suasana romantis untuk kencan mereka. Sementara itu, Hazel berubah pikiran dan tiba di tempat persembunyian bosnya. Saat dia membunuh salah satu penjaga, bos mengamatinya melalui kamera pengintai dan memerintahkan Phil untuk menanganinya. Phil segera mengisi senjatanya untuk menemukannya, tetapi dia bersembunyi dan menembaknya. Lalu dia pergi mencari bosnya. Dia menyiapkan senjatanya dan menunggunya, tetapi dia mengetahui rencananya dan menembak salah satu lengannya. Dia mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran dan bahkan mengungkapkan bahwa Elliot bekerja secara rahasia untuknya, tetapi dia mengabaikan umpan amarahnya dan mengaku bahwa dia tidak ingin bekerja untuknya lagi. Lalu dia memanggilnya ayah sebelum membunuhnya. Ternyata dia sebenarnya ayahnya. Dia pulang ke rumah dengan darah di sekujur tubuhnya, tetapi segera mandi dan pergi untuk memeriksa putrinya lagi. Di pagi hari, dia berjalan melewati Elliot, mengabaikan sapaannya sehingga Elliot bertanya-tanya apa alasan dibalik sikapnya yang tiba-tiba. Saat dia bersiap untuk mulai bekerja, putrinya menghampirinya dan mereka berpelukan. Begitu dia pergi, Joy bersiap mengikutinya, tetapi mendengar suara pelan dari belakang. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat pacarnya berlumuran darah di wajahnya. Ternyata dia tidak mati. Dia memberi isyarat agar dia tetap diam, jadi dia setuju. Kemudian dia pergi menemui ibunya dan meminta untuk meminjam mobil. Ketika ibunya setuju, dia memberinya keuntungan dan pergi. Jadi Hazel kembali menerima pesanan dari pelanggan. Namun dia menyadari bahwa kokinya tidak ada di dapur, jadi dia mencarinya. Di luar, dia melihat seorang pria asing memukuli sang koki dan langsung berlari untuk campur tangan. Saat dia melawan pria itu, pria aneh lainnya mencoba menculik seorang gadis remaja. Tetapi saat dia melihat Hazel, dia meninggalkan remaja itu dan pergi untuk melawannya. Dia segera menaklukkannya, tetapi pria lain mengeluarkan pistol dan menembaknya beberapa kali, sehingga dia tidak bisa bergerak. Melihat dia lumpuh, para pria itu menculik gadis-gadis itu dan pergi. Elliot bergegas menghampiri Hazel dan mencoba menghentikan pendarahan luka tembaknya.